Selamat malam Bu Nuri. Selamat malam, Kang. Kok tumben ini, kok kelihatannya kok kurang fresh gitu. Sepertinya Kak ada Iya, sesuatu yang dipendam kayaknya ini. heeh, Pak Anang. Ada waktu ya, Pak Anang ya, untuk Kebetulan saya ada kesempatan kalau sekedar bincang-bincang Bu Nuri, barangkali nggih. ada yang bisa disampaikan, barangkali nantinya saya mampu untuk memberikan sedikit pencerahan atau bahkan menunjukkan empati, itu saya persilakan. Kira-kira ada apa Bu? Alhamdulillah. Ya. Iya, alhamdulillah Pak Anang, begini Pak Anang. Saya itu kan mengajar kelas 5 ya, tahun yang lalu. Nah, itu muridnya banyak, Pak Anang. Muridnya ada berapa? Itu cowok-cowok rata-rata ya. Yang cewek itu hanya 6, yang cowok itu 25. Kebanyakan cowok ya, Pak Anang ya. Ya. Nah, yang saya pikirkan atau menjadi permasalahan saya, itu ada anak-anak yang kalau saya ajari mapel bahasa Indonesia, Pak Anang, itu kok kurang antusias ya. Ogah gitu loh, malas gitu kalau ada tugas, ada PR, itu jarang dikerjakan oleh mereka. Gitu bener ya. Padahal kalau zaman sekolah dulu bahasa itu yang paling saya suka itu. Gini, Bu Nuri, dari permasalahan yang Bu Nuri hadapi ini, setelah jenengan mengamati, mungkin memiliki analisa. Kira-kira permasalahan itu penyebabnya apa, Bu Nuri kira-kira? Sehingga Iya. motivasi belajar mereka kok menurun, mungkin kurang tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan mapel yang lain. Kira-kira menurut pandangan jenengan gimana, Bu Nuri? Iya, Pak Anang. Kemarin itu di semester 2 ya, saya sempat berbincang bersama salah satu anak yang kayaknya sangat low sekali ya, kurang ngomong ketertarikan dengan bahasa Indonesia itu minim sekali. Nah, dia itu ternyata membacanya Pak Anang yang kurang lancar. Jadi kalau ada teks ya, ada teks yang banyak disuruh baca atau ada soal-soal yang literasi itu wis kesulitan gitu. Jadinya dia males kalau mau ketemu bahasa Indonesia itu kadang enggak masuk juga anaknya itu. Karena memang di Ja mapel bahasa Indonesia tentu saja banyak bacaan yang panjang, Bu Nuri ya. Hmm. Iya, dia itu malas membacanya karena bacanya ya gradul-gradul, mungkin ya ndak lancar. Jadi mungkin dia tidak paham apa yang dibaca, apa yang ada di teks itu. Makanya mungkin dia ogahnya ya di situ, Pak Anang. Iya, iya, iya. Terus melihat keadaan itu, Bu Nuri, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Nuri harapkan? Saya pinginnya ya anak-anak tersebut me menyukai mapel itu ya sama-sama, tidak hanya matematika. Kalau matematika mereka itu sangat antusias sekali, Pak Anang. Tapi di bahasa Indonesia lemah lah. Ingin saya ya semuanya agar semua mapel itu bisa diterima oleh anak-anak tersebut dan bisa dimengerti. Begitu, Pak Anang. Iya, iya, iya. Jadi kalau matematika mereka tertarik. Ya memang mungkin ini Bu, Iya, perlu untuk diferensi mereka juga sepertinya. Tapi bagaimanapun dalam di sekolah dasar ini kan kita mengampu berbagai materi yang semuanya wajib kita berikan sesuai porsi yang telah ditetapkan memang. Jadi saya kira tidak bisa kita mengistimewakan mapel yang satu dibanding yang lainnya memang. iya. Kan Ya, pingin saya itu sama rata gitu loh. Kalau ada bahasa Indonesia kok enggak masuk malahan, kadang kok malah tidur gitu. Inginnya saya itu ya sama-sama, apalagi bahasa Indonesia kan ya harus dikuasai lah gitu. oke, oke, oke. Kalau begitu Bu, eh, dari rendahnya motivasi belajar mereka, ketertarikan yang menurun terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, ini kira-kira
apa yang sudah Bu Nuri lakukan untuk berusaha meningkatkan motivasi agar semangat mereka tumbuh lagi dalam belajar bahasa Indonesia? Nggih. Nggih. Oh, yang pertama itu saya kelompokkan ya Pak Anang ya. Yang kiranya tadi yang lemah di bahasa Indonesia, kurang suka di bahasa Indonesia itu saya kelompokkan. Dan eh, ini saya bimbing untuk kelancaran membaca dahulu. Kelancaran membaca, lah itu terus di dalam penerapan pembelajaran saya menggunakan berbagai metode. Yang pernah saya lakukan itu pesan berantai, Nang. Jadi mereka tidak gimana hanya membaca saja, tapi dia sambil main ya. Pesan berantai itu kan tetap membaca ya. Nah, Ya. dia tidak terasa gitu. Lewat permainan ya, mereka juga bergerak, Nggih, lewat kadang permainan. ada semacam tantangan sepertinya Bu dengan metode pesan Jadi berantai. dia merasa tidak merasa dia membaca itu tidak merasa gitu. Jadinya apa yang materi yang saya sampaikan itu bisa nyampe walaupun dia tidak sepaneng membaca, tapi dengan permainan itu akhirnya dia juga membaca gitu. Iya, iya, ya. Tanpa sadar mereka belajar bahasa Indonesia ya. Ya. Nggih. Tapi dari usaha yang Bu Nuri, dari metode yang Ibu Nuri terapkan, kira-kira masih memiliki kelemahan tidak? Sehingga eh, ekspektasi kita terhadap tingkat motivasi mereka agar meningkat pesat gitu, usaha yang sudah dilakukan masih memiliki kelemahan tidak kira-kira? Iya Pak Anang, dari kelemahan yang ada pada diri saya sebetulnya Pak Anang, karena kurangnya variatif mungkin, karena kalau saya kasih pesan berantai itu dia semangat, berarti saya harus berinovasi. Jadi bermacam-macam metode yang harus saya terapkan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu. Mungkin saja nanti yang akan saya lakukan itu ada kuisis ya, terus lewat eh, video ya, membaca di layar lah, itu yang nantinya, karena selama ini saya itu belum menggunakan yang variasi itu, hanya mencoba 1-2 metode gitu. Iya, iya, iya. Dengan mengetahui kelemahan tersebut, terus tadi Bu Nuri berusaha memperbaiki dengan memberikan metode atau model pembelajaran yang lebih bervariasi kira-kira ya. Nah, eh, kira-kira apalagi yang bisa jadi kekuatan bagi Bu Nuri untuk mencapai kondisi ideal seperti yang diharapkan tadi Bu Nuri? Mungkin ada nggak Iya Pak kekuatan Anang. lain yang membantu nantinya upaya jenengan? Saya meningkatkan pengetahuan saya, yang tentunya saya juga mendalami anak ini maunya bagaimana, maunya belajar seperti apa lah. Itu nanti saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Anang ya. Iya, iya. Nah, biar dia itu, karena cenderung di permainan, cenderung di penglihatan ya, terus dengan motoriknya itu bisa nyampe. Jadi saya harus belok arah ke sana untuk meningkatkan motivasinya, untuk meningkatkan kecintaannya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia ini. Hmm, luar biasa Bu Nuri apa yang jenengan sampaikan. Nah, jika kita tetapkan pada skala penilaian, katakanlah dari rentang antara angka 1 sampai 10 gitu. Nah, tingkat keberhasilan dari usaha Bu Nuri yang sudah dilaksanakan itu berada pada angka berapa Bu Nuri? Kalau saya lihat atau saya rentang nilai itu di angka 7-8 Pak Anang.
yang sudah saya lakukan loh ya. Iya, iya. Dan nantinya dengan mungkin ditambah metode-metode yang lain nanti mungkin bisa mencapai 10 ya Pak Anang ya. Kalau sekarang itu mencapai 8. Ya, termasuk luar biasa Bu Nuri. Oke. Untuk selanjutnya Bu Nuri, rencana apa lagi yang ingin jenengan lakukan dan kira-kira langkahnya seperti apa untuk mengupayakan motivasi mereka kembali utuh sehingga nantinya akan berdampak pada pencapaian nilai hasil belajar mereka Bu Nuri. Langkah-langkah seperti apa kira-kira? Yang Iya. rencanakan. Saya ini termasuk komitmen ya Pak Anang ya. Ya. Saya harus berkomitmen karena anak-anak tadi itu membacanya kan kurang lancar. Jadi saya harus mengelompokkan anak-anak tadi dan membimbing secara khusus agar bisa lebih lancar lagi membaca dan nantinya mungkin tidak mungkin ya, ini sudah saya lakukan itu ada les khusus untuk anak-anak yang belum bisa membaca, Pak. Saya kelompokkan jadi satu. Lah, itu saya ambilkan dari pihak ketiga atau bimbel. Jadi menambah ya, menambah porsi belajarnya di awal, di jam ke-0. Jadinya dia datang duluan sebelum bel masuk itu dia sudah membaca atau les misalnya les privat lah karena ada 3 anak itu yang membacanya sangat kurang gitu. Oke, oke. Jadi dari pemaparan Bu Nuri tadi bahwa ada pihak yang membantu juga Bu Nuri ya dalam rangka usaha Bu Nuri mengejar ketertinggalan 3 siswa ini agar nantinya mereka mampu mengimbangi dan mengikuti proses pembelajaran yang terjadi sehingga nantinya motivasi mereka juga akan meningkat. Jadi kita menggandeng pihak ketiga seperti bimbel, semacam bimbel itu Bu Nuri ya. Karena memang kalau misalkan kita lakukan dalam waktu yang sama, itu kira-kira kendalanya apa Bu? Misalkan di jam yang sama, jenengan berikan perhatian kepada ketiga anak yang belum mahir ini dalam membaca gitu. Ada kelemahannya enggak ya? Mau di dalam kelas ya? Ya. Ya, itu biasanya saya memberinya level kemampuan, Pak, yang tidak sama saya samakan. Misalnya bacaan ya. Bacaan misalnya yang sudah pandai itu bacaannya panjang. Lah, dia ya bacaannya sedikit gitu, tapi penuh isi di situ. Jadinya dia tidak terlalu banyak teks gitu. Tentunya saya ranking ya, cara memberikan materinya atau nanti di LKPD-nya juga saya bedakan Pak Anang. Luar biasa. Diferensi pada konten juga Bu ya. Nggih, saya bedakan gitu. Terus dari segala upaya yang jenengan lakukan Bu Nuri, adakah dukungan dari pihak lain Bu? Dengan melihat semua yang jenengan lakukan, upaya-upaya dalam mengejar ketertinggalan siswa ini, kemudian secara keseluruhan motivasi belajar siswa terhadap mapel bahasa Indonesia meningkat. Ada nggak dukungan yang jenengan butuhkan lagi dalam mengusahakan hal ini? Ya, alhamdulillah Pak Anang, untuk dukungan saat ini saya sudah mendapat dukungan penuh ya, baik dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, karena ini juga tidak hanya kelas 5 saja Pak Anang yang ada ketertinggalan untuk membaca ini ya. Nah, ada kelas 1 ya, di setiap jenjang kelas itu ada. Jadi kita kolaborasi. Nah, jadi kumpulkan anak-anak yang tidak bisa membaca itu dikumpulkan jadi satu. Nah, terus nanti dikasih tutor sendiri-sendiri gitu. Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu tutornya sendiri, tapi dari pihak lain, tidak dari gurunya gitu. Jadi dari orang tua juga
juga mendukung karena itu prabayar, bayar sendiri gitu. Iya. Terlepas apapun itu memang usaha kita memang saya amati sudah all out Bu Nuri yang jenengan lakukan. Jadi memang tidak pada kenyataannya memang dalam setiap kelas di sekolah dasar terkadang memang masih ada anak-anak yang kemampuan baca tulisnya masih belum mumpuni. Ya, tapi karena memang harus naik ke jenjang berikutnya sehingga mereka tetap terus naik tapi tetap belum mencapai kompetensi yang diinginkan, tetap dinaikkan lagi hingga sampai kadang kelas 5 pun ada yang memang belum lancar dalam membaca Iya. menulis. Ya memang pada dasarnya ini memang butuh layanan khusus menurut saya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi adalah kemampuan yang luar biasa ketika seorang guru ini mampu istilahnya memecah telur dalam artian yang anak-anak yang harus memperoleh layanan khusus ini nantinya memiliki sikap dan kompetensi yang dapat setara dengan teman lainnya. Itu memang butuh kesabaran ekstra, butuh metode baru, butuh metode yang menarik sehingga membuka pengetahuan mereka agar dapat sama dengan rekannya yang lain. Tapi ya luar biasa berarti apa yang sudah dengan upayakan. Nah, dari masalah ini Bu Nuri, berarti jenengan sudah tahu nggih langkah-langkah apa yang ingin jenengan lakukan dalam menyelesaikan masalah yang di awal tadi Bu Nuri sampaikan. Nggih. Nggih, ya tadi Pak Anang, saya harus komitmen dengan apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan motivasi atau kecintaan anak tersebut terhadap bahasa Indonesia terutama karena di Indonesia banyak bacaannya, lah itu sering dihindari oleh mereka lah. Jadi ya langkah-langkah seperti tadi yang harus komitmen saya